We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. By the way, saya suka loh vlog yang di Jepang loh. Oh ya, Siapa yang ngedit itu? yang ngedit ada teman. Jadi saya ambil sendiri terus mereka yang ngeditin supaya nggak terlalu sulit kita ngedit. Di Jepang atau di Indonesia? Di Indonesia. Oh, Iya, kita bawa pulang baru diedit. no, so great itu. Iya, makasih. Loh, Ustadz tinggal di Jakarta ya? Saya tinggal di Kalideres, Jakarta. Oke. Ini ada teman yang pernah ketemu mamanya Ustadz katanya. Oh, kalau ibu bapak saya, mami papi itu tinggalnya di Pantai Indah Kapuk. Oke. Ya, jadi deketan. Oh, pernah diminta untuk ngirim parcel ke rumah mama katanya. Oh iya. Udah pernah ke China, Ustadz? Saya ke China itu cuma ke Guangzhou. Oke. Iya. Ke KBRI? Ke KBRI sampai nggak ya? Kayaknya enggak deh. Oke. Iya. Cuman pas waktu itu kan lagi ada kajian di Hong Kong, terus teman-teman dari Hong Kong juga ngajak ke Guangzhou kan tinggal nyebrang sedikit. Iya. Gitu. Oh, jalan-jalan. Iya, betul. Banyak di Hong Kong, Ustadz, umatnya. Di Hong Kong sebenarnya kalau Hong Kong kan banyakan mereka kan BMI ya, Iya. buruh migran. Jadi kalau justru di sana contoh kayak di beberapa jalan di kayak Causeway Bay dan segala macam itu justru orang lalu lalang jadi bahasa Indonesia, bahkan bahasa Jawa bukan bahasa Indonesia lagi. Jadi bahasa penutur kedua setelah Konghu ya mungkin bahasa Jawa di situ. Pengajiannya di mana? Ganti-ganti sih kalau di Hong Oke. Kong tergantung mereka dapat tempat. Kadang-kadang di Masjid Sim Saswi itu, terus Oh. kadang-kadang di beberapa tempat kayak misalnya mereka pinjam sekolah atau tempat terbuka, kayak ganti-ganti nggak satu Oh, tempat mereka. boleh ya di Hong Kong ya? Bebas ya? Di Hong Kong bebas, Oke. betul, boleh mereka. Dan Wah. karena mereka memang buruh migran karena liburnya cuma Sabtu dan Ahad kan, jadi ya kayak semacam leisure gitu bagi mereka kajian-kajian itu. Iya. Heeh. Oke, Ustadz, saya mulai ya, Ustadz ya. Boleh silahkan Pak. Sambil nanti teman-teman pada gabung. Oke. Selamat malam, Ustadz Felix Xiao. Malam Pak. Kebanggaan untuk kami untuk kedatangan Ustadz ini. Oke, Ustadz Felix Xiao sebagai penulis dan juga pengemban dakwah. Ya. Betul ya, Ustadz ya. Oke, ke pertanyaan saya yang pertama langsung ya, Ustadz. Atau mungkin mau perkenalan diri dulu. Kalau nama saya seperti yang saya tulis dan memang juga selalu saya pakai ketika saya live di online itu adalah Xiao Chen Kuo. Mungkin nggak banyak yang bisa baca. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Jadi saya pernah minta cerita dari bapak saya lah. Gimana sih ceritanya kita bisa sampai ke sini? Terus mereka ceritain beberapa. Terus dibilang bahwa oh ya kita bukan kita ya, kamu itu generasi ketiga yang sudah ada di Indonesia. Sebelumnya nenek saya itu orang Pontianak, lalu kemudian pergi ke Palembang. Setelah dari Palembang terus kita pindah bareng ke Jakarta. Jadi sebenarnya kalau bahasa ibu saya, maksudnya bahasa penutur saya pas kecil ya bahasa Palembang sebenarnya, karena sudah jadi Chinese Palembang gitu sebenarnya. Asalnya dari desa mana di China-nya? Kata bapak saya Tapu namanya.
Fujian. Fujian. Oh, Iya. kita juga Uh, orang Fujian di sini. Oh, jadi gitu. Jadi mereka cerita ada yang pernah ke sana juga, terus ngasih beberapa foto-foto dan segala macamnya. Oh iya, jadi kita jadi ngerti. Jadi mungkin dari kakek saya masih lahir di sana, terus kemudian pindah ke Pontianak. Oke, oke. Uh, Wow, wow. mm-mm. Interesting. Kalau istri dari mana? Istri saya tuh dari Pati, Jawa Tengah. Oh, dari Pati. Saya orang Semarang. Iya, dekat berarti. Sekitar 3 jam lah dari Semarang. Oke, oke, oke. Mm-mm. Wow. Oke, Ustadz, saya mau langsung bertanya ya. Boleh, boleh. Selain penggunaan nama Tionghoa dan Mm-mm. panggilan istilah Tionghoa seperti Ya. Koko, Cece itu masih dipakai ya di Mm-mm. keluarga ya. Tradisi Tionghoa apa yang masih dipraktekkan dalam keluarga Ustadz? Ya, kalau basically sih kita nggak pernah menganggap bahwa ada satu pertentangan ya antara agama dengan kemudian etnis ya, khususnya etnis kita kan orang Chinese. Walaupun kemudian ada banyak orang lain kemudian seolah-olah menganggap mungkin kayak begitu, tapi sih kita nggak ada masalah sih, kita tetap memanggil. Contoh misalnya anak pertama saya kita panggilnya Cece. Lalu kemudian anak kedua saya kita panggilnya tetap Koko gitu. Walaupun mungkin nggak ada Chinese-nya sama sekali. Mungkin ya yang lebih dominan kan mungkin ibunya ya hitam gitu ya. Terus kemudian matanya agak belok gitu ya. Tapi ya secara secara darah kan bapaknya orang Chinese. Jadi dia dapat marga gitu ya. Jadi kita panggilnya Koko. Terus kemudian kita juga tetap kemudian apa namanya menjalin hubungan baik ya dengan keluarga besar. Dan misalnya yang paling sederhana ya kita masih kok misalnya pas malam sebelum Imlek kita adain makan malam bareng. Karena kenapa? Karena kita memandang ini kan penting ya untuk ada semacam kumpul keluarga. Saya pikir itu ya kita terus-menerus lakukan kayak gitu-gitu, terutama yang kekeluargaan lah, makan malam bareng-bareng dan seterusnya ya itu kita masih lakukan. Wow, wow. Cece masih di pesantren ya? Masih di pesantren. Oke, sejak umur berapa? Barusan Oh, masuk. barusan. Ya, jadi kalau kalau tahapannya mungkin anak SMP ya. Jadi Oke, baru masuk tahun yang kedua sekarang. oke, kerasan itu. Mudah-mudahan. Pulang setiap minggu atau Nah, kalau pesantrennya itu normalnya itu setiap sebulan boleh 1 hari dijenguk. Nah, oke. jadi otomatis kan karena pesantrennya ada di Solo, kita nggak bisa bawa ke Jakarta. Jadi yang biasa kita lakukan kita ke sana terus kita jenguk 1 hari untuk bareng kita. Tapi karena situasi COVID ini ya akhirnya sudah berapa ya 4 bulanan nggak dijenguk. Wah, nggak nangis itu. Iya, nggak apa-apa lah, udah biasa. Oh, di Solo. Oke, oke. Iya di Solo betul. Oke, kita sering dengar bahwa beberapa wali adalah orang Tionghoa dan orang Mm. Tionghoa juga memulai penyebaran Islam di Nusantara zaman itu. Apa benar, Ustadz? Ya, kalau kita melihat penyebaran Islam di Nusantara itu berarti kita bicara tentang banyak referensi sebenarnya. Dan salah satu di antara beberapa referensi itu memang betul mengatakan ada banyak sekali keterlibatan orang-orang Chinese atau orang-orang Tionghoa dalam penyebaran Islam. Karena kan kita tahu bahwa secara geografis itu kan Cina lebih dekat dengan Arab ya daripada dengan Indonesia. Dan fakta sejarah pun saya pernah pergi di Guangzhou itu ada satu masjid namanya Masjid Huaisheng itu dibuatnya tahun 651 dan itu ketika saya pergi ke sana itu dibuatnya dengan sangat bagus lah, sangat apik. Dia punya semacam kayak menara untuk ngelihat bulan gitu kan ya. Karena kan penanggalan Islam dengan penanggalan orang Chinese kan sama. Jadi 1 terus kemudian 15 itu bulan purnama kayak gitu-gitu itu penanggalannya sama. Jadi mereka memang mengharuskan untuk ngelihat bulan dan ada menara untuk khusus untuk seperti itu. Nah, karena 651 itu Islam sudah ada di Chinese duluan, maka sangat sangat wajar saya pikir kalau ada pengaruh banyak penyebaran Islam di Indonesia oleh orang-orang Chinese. Pada faktanya itu ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Contoh misalnya kayak baju koko. Baju koko itu kan dinamakan baju takwa ya. Kalau di antara orang-orang muslim baju takwa, baju koko. Kenapa? Karena ya itu adalah jenis baju yang mungkin diperkenalkan oleh orang-orang Chinese. Nah, juga beberapa
dugaan seperti kata-kata kiai itu juga diambil daripada dialek bahasa Chinese, atau seperti kaito ya, apa namanya, semacam penutup kepala putih yang juga disinyalir atau diduga berasal dari sana. Tapi dari beberapa catatan-catatan itu yang paling terkenal saya pikir adalah keterlibatan beberapa perempuan atau wanita-wanita Chinese, entah itu berasal dari Champa ataupun dari mana, yang akhirnya menurunkan satu orang yang sangat terkenal di Demak, namanya Raden Fatah, yang waktu itu mereka sekali lagi diduga dari beberapa catatan-catatan itu nama Islamnya kan Raden Hasan, tapi yang lebih dikenal itu Raden Fatah. Nama kecilnya itu Jinbun. Nah, itu yang kita kenal beberapa, sehingga kita bisa tahu bahwa oh ternyata ibunya itu adalah seorang Chinese, misalnya seorang yang apa namanya ya berketurunan Oriental lah. Nah, sehingga bisa kita lihat dari sana juga ya besar sekali pengaruh penyebaran Islam di Indonesia oleh orang Chinese, yang juga tidak kalah terkenal kan Cheng Ho sebenarnya, salah satu admiral daripada Kekaisaran Ming ya, yang kemudian dia juga bawa Islam, dan di Indonesia itu ada catatan dia membantu Wali Songo untuk mencetak sawah-sawah di daerah Tuban sampai kemudian ke daerah sebelah timur untuk menyelesaikan krisis pangan yang waktu itu dialami oleh orang-orang yang ada di Majapahit. Nah, sehingga pada waktu itu baru Islam bisa naik karena dibantu sama perwira-perwira Cheng Ho yang memang sudah terbiasa mencetak sawah di Cina sana gitu loh maksudnya, sehingga mereka bisa kerja sangat cepat sekali. Saya pikir kalau untuk kontribusi itu tidak terbantahkan ya. Tinggal kemudian sejauh apa kemudian kontribusinya itu pada Nusantara, dan sejauh apa referensi itu bisa kita ambil. Iya. Saya sering bawa menteri ke Masjid Niucie di Beijing, Ustadz. Iya, betul. Ya, itu kan 700 tahun malah itu. Iya, betul, Masya Allah. Kapan-kapan kita harus ke sana, insya Allah. Iya, termasuk yang saya pakai ini batik, itu juga sama. Batik itu kan adanya kan di apa ya, di pesisir ya. Kebanyakan di pesisir, dan tidak diragukan lagi banyak sekali pengaruh-pengaruh Chinese dalam dunia perbatikan, dan akhirnya yang pada gilirannya juga membentuk budaya Jawa yang sangat simbolis gitu kan ya. Kan orang-orang Chinese kan sangat simbolis. Ada burung hong gitu ya, lalu kemudian ada naga dan segala macam. Nah, itu dibahasakan sama orang-orang Jawa dengan sebuah simbol-simbol yang lain, seperti kemudian simbol naga itu diganti dengan parang misalnya. Lalu kemudian burung hong itu diganti dengan simbol yang lain. Bahkan yang sangat terkenal itu satu batik yang saya nggak pakai sekarang, itu ada batik Jawa namanya Wahyu Tumurun. Nah, Wahyu Tumurun tuh menggambarkan tentang turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad kalau di dalam Islam. Nah, itu juga dilambangkan salah satunya dengan ya kayak gambar burung hong. Jadi kira-kira untuk menggambarkan malaikat Jibril yang punya sayap banyak, kira-kira gitu. Saya pikir ya itu salah satu simbolis yang kemudian didapat oleh orang-orang Indonesia. Belum lagi kalau kita bicara soal makanan yang sudah ya itu sudah nggak usah diomongin lah. Semarang saya pikir sudah sangat kaya sekali, semua pesisir yang jelas-jelas merupakan koneksi ya daripada orang-orang Chinese ke Indonesia. Saya pikir makanan Chinese-nya sangat kaya sekali, dan bahkan sudah dianggap sebagai makanan lokal gitu. Wow. Kalau sampai ke Majapahit itu saya percaya pernah ngobrol dengan Gus Dur tentang itu. Ya, betul. Itu sangat besar sekali. Kan kalau Gus Dur dikatakan bahwa beliau keturunannya Pangeran Benowo kan, berarti ya garis keturunan daripada Raden Fatah. Ya. Ada kalimat tuntutlah ilmu hingga ke negeri China atau Cina ya. Apa pendapat Ustadz? Ini dalam bahasa Arab ada perkataannya bunyinya gini, utlubul ilma walau bisin. Jadi dalam bahasa Arab Cina itu dikatakan sin. Nah, kata-kata itu persis seperti yang dikatakan oleh Pak Sutoyo tadi, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Pertama, kalau di antara ilmuwan Muslim, khususnya masalah hadis, ini hadis dipertanyakan. Ada yang menganggap bahwa ini adalah bagian daripada hadis Rasulullah yang mengatakan, ada yang mengatakan bahwa bukan hadis tapi pepatah yang sangat masyhur. Dimanapun yang keduanya, ini adalah satu hal yang sangat dikenal di dunia Arab. Kata-kata ini. Jadi tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kenapa bisa begitu? Ini menggambarkan sebuah semangat sebenarnya. Apakah itu disampaikan oleh Rasulullah
apakah itu disampaikan oleh orang-orang Arab dalam bentuk pepatah. Tapi ini kalau kita bisa lihat, ini menggambarkan tentang Silk Road, tentang jalur sutra. Kalau jalur sutra itu kan kita tahu bahwa jalur sutra itu memanjang dari sebelah timur itu dari Cina, dari Beijing gitu kan ya, bahkan sampai mungkin ke Guangzhou, sampai kemudian sebelah baratnya ada di Syam, ada di Palestina. Bahkan kemudian memanjang ada yang sampai lebih lagi ke daerah-daerah Persia atau daerah-daerah ke sebelah utara dikit ke daerah Asia Kecil. Nah, itu dikatakan sebagai Silk Road, sebagai jalur sutra. Nah, orang-orang Arab itu kan berarti berada di ujung jalur sutra yang satu. Sehingga mereka katakan sebagai seorang pedagang, efforts paling besar yang bisa dilakukan sebagai seorang pedagang adalah pergi ke Cina untuk kemudian mendapatkan dagangan yang benar-benar berbeda dengan perjalanan yang terjauh. Artinya kalau bisa dikatakan semangatnya adalah tuntutlah ilmu walaupun harus pergi ke tempat yang paling jauh sekalipun. Nah, orang-orang zaman sekarang, ulama-ulama zaman sekarang mengartikan lebih fleksibel lagi, yaitu adalah bahwa dalam urusan ilmu itu kita tidak melihat apapun selain daripada hikmah yang bisa kita dapat. Tidak serta-merta kalau itu yang ngajar bukan orang muslim, lantas tidak bisa diambil, intinya begitu. Selama itu adalah sebuah ilmu, yaitu adalah bentuk umum daripada kebijaksanaan manusia, yang artinya manusia manapun boleh mengajarkannya dan manusia manapun boleh mengambilnya. Jadi itu adalah bentuk lain yang bisa kita ambil daripada perkataan tadi. Entah itu adalah hadis ataupun itu adalah sebuah pepatah yang terkenal. Gitu. Wow, amazing. Uh, Wow. ini penjelasan yang paling jelas ini yang saya pernah dengar. Iya betul. Karena itu memang menarik bagi saya dan saya memang semenjak saya masuk Islam juga saya sangat tertarik dengan hadis itu karena ada Cinanya tadi. Gitu kan. Lalu kemudian ketika dimention sin itu saya merasa sebagai orang Chinese ya perlu untuk mendalami itu. Maka ketika saya mendalami, oh saya baru ngerti, oh ternyata iya itu maksudnya karena jalur sutra itu di ujungnya adalah Cina pada saat itu. Gitu. Oke, oke. Oke, sejak mualaf hingga sekarang sudah menjadi ustadz, momen spiritual apa yang sangat menyentuh hati ustadz? Iya, kalau bagi saya momen spiritual itu sebenarnya ketika saya bisa bersujud pertama kali ya, karena bagi saya kan kehidupan saya itu kan adalah tentang pencarian ya. Walaupun ada banyak orang yang salah memahami ketika kita berbagi pengalaman ya tentang agama kita yang lama, berbagi pengalaman tentang kehidupan yang lama, seolah-olah kita dianggap menjelekkan. Padahal bagi kita ya kita cuma berbagi aja. Toh namanya kebenaran itu kan adalah hak masing-masing orang yang kita tidak bisa memaksa. Tapi bagi saya ketika saya sudah melakukan sebuah pencarian, sebuah perjalanan itu, lalu kemudian ketika bersujud pertama kali lalu bisa dalam pikiran saya akhirnya saya bisa bersujud pada satu entitas yang benar. Itu bagi saya sebuah pengalaman tersendiri sebenarnya, yaitu ketika berinteraksi dengan Islam itu. Wow. Nangis nggak Ustadz? Ketika bersujud pertama kali ya nangis pastinya. Oh. Ya, manusia itu kan semua sama ya. Selama mereka tidak membohongi diri sendiri, ya mereka pasti fitrah gitu kan ya. Fitrah itu artinya sesuatu yang sesuatu yang normal pada seluruh manusia. Ngelihat anak kecil senang, ngelihat orang dilukai itu dia merasa nggak suka, ngelihat orang marah dia nggak nyaman kayak gitu-gitu. Nah, itu adalah sesuatu yang fitrah pada semua manusia saya pikir, dan termasuk ketika saya merasa menemukan koneksi ya dengan pencipta saya ya, itu yang the least I can do gitu kan ya. Yang saya terharu waktu Koko jadi mualaf ya. Ya. Ya, itu wow banget itu. Para ustadz Ya. ada di... Ya, bagi saya lebih wow karena dia adalah orang yang paling saya benci dalam hidup saya. saya sampai tunjukin ke teman-teman saya, ini Kokonya jadi mualaf, ustadznya duduk di lantai loh. Ini luar biasa sekali. Wow, amazing. Ya, bagi saya itu adalah satu pengalaman lain yang sangat indah dalam hidup saya. Oh, oke. Saya sampai merinding waktu nonton video itu. Iya. Oke, mualaf Felix waktu awal-awal jadi mualaf dulu tidak pernah terpikir bisa bersujud di depan Ka'bah. Saya pengen ikut Ustadz ke Jeddah itu. Ya. Saya waktu di Jeddah pengen ke Ka'bah, Ustadz. Teman-teman saya ngomong, boleh kamu. Akhirnya udah enggak. Iya. Padahal saya pengen ke sana.
Saya juga udah nawarin bapak saya sih, tapi saya bilang syahadat dulu. Jedah Iya, jedah ke Ka'bah kan paling berapa jam itu? betul, betul. Sangat dekat sekali. Paling cuma sekitar 1,5 jam, 2 jam. Saya kan ikut rombongan kementerian. Ya. Boleh kah Pak? Aduh, mestinya sih boleh saya ngomong gitu. Pengen sekali saya ke sana. Iya, Oke, betul. apa yang dirasakan sewaktu melihat Ka'bah pertama kali, Ustaz? Iya, sama kayak ketika saya sujud ya. Memang di situ magical ya, karena memang kita lihat sesuatu yang memang orang-orang berkumpul, mungkin karena mereka punya resonansi yang sama, mereka nggak mengharap kecuali kemudian bisa dinotif sama Tuhan mereka. Lalu kemudian ketika pertama kali ke situ ya benar-benar kita merasa kayak nothing gitu, kayak kayak kita nggak ada apa-apanya sebenarnya, karena ya sebanyak itu orang, mereka nggak berharap dilihat oleh orang lain, mereka cuma berharap cuma dilihat oleh ya Tuhan mereka aja pada saat itu. Maka saya pikir ya memang pertama kali ketika saya masuk Islam, saya benar-benar nggak punya harapan terlalu besar ya untuk bisa ke Ka'bah, ke Haramain, misalnya ke Mekah dan Madinah. Karena waktu itu kan kita benar-benar nggak punya uang ya. Bukan nggak punya uang sih sebenarnya, tapi lebih kepada karena pada saat itu memang lagi ngerintis dan segala macam, dan hubungan dengan orang tua juga mungkin belum terlalu baik gitu ya. Dan pada faktanya kan memang yang mengumrohkan saya pertama kali kan bapak saya gitu. Jadi artinya waktu itu Orang kita, Katolik ya? iya betul. Jadi sampai sekarang pun kan kita masih beda agama, tapi dia sangat sangat murah hati untuk memberikan saya dan istri saya kesempatan untuk umroh bareng. Nah, saya pikir ketika pergi ke sana, kenapa saya dari awal tuh nggak pernah mau, karena saya kayak tahu diri gitu, wah saya tuh kayaknya nggak akan mungkin deh pergi ke sana. Kenapa? Kita ngontrak aja susah, mau pergi ke sana kan pikir kita begitu. Tapi lama-lama ada satu momen ketika teman saya pulang haji, lalu dia cerita, kan sebelum dia pergi haji kan saya bilang titip doa ya, kayak gitu kan ya. Nah, ketika dia pulang tuh dia bilang, Lik, saya tuh pas di sana, pas lagi tawaf, ngelilingin Ka'bah, pas lagi haji itu, saya banyak dititipin orang doa, tapi saya tuh lupa semua yang nitipin saya doa. Yang saya ingat cuma mukamu aja. Saya bilang, wah jangan-jangan saya sudah mau dipanggil nih, tapi saya nggak tahu dari mana caranya. Ternyata caranya dari bapak saya. Gitu. Wow, wow. Yang saya sangat merinding sekali waktu ke museum di Turki, Ustadz, melihat rambutnya. Iya, jenggotnya Nabi. Ya, ya, ya. It's amazing. It's very wow. Iya, betul. Walaupun kalau saya secara pribadi memang kita sebagai seorang muslim itu senantiasa memuliakan apapun yang terkait dengan Nabi ya. Cuman kalau saya itu yang membuat saya terenyuh lebih besar itu bukan karena ngelihat jenggotnya Nabi sebenarnya, tapi ketika saya bisa datang ke masjidnya Nabi, tempat Nabi terbaring di situ, lalu kita seolah-olah kemudian seolah-olah kita mikir flashback bahwa oh ini tanah-tanah di sini pernah diinjek loh sama Nabi dan para sahabatnya, dan ketika kita flashback lalu kemudian kita mengetahui perjuangan mereka, ya tiba-tiba aja kita jadi ya netes air mata, kemudian jadi ngerti seperti apa yang dia lakukan dan seterusnya. Ya saya pikir semua muslim relate-nya mungkin di sana ya. Tapi kalau sekedar jenggot mungkin itu sesuatu yang kita tahu ya ini adalah satu bentuk yang lain daripada relasi itu. Tapi relasi yang paling kuat saya pikir ada pada relasi pemikiran yang diwariskan pada muslim itu. Banyak orang menganggap Ustadz sebagai ekstremis, radikal. Iya. Padahal waktu saya ketemu Ustadz atau kita lihat vlog-vlognya Ustadz, ya santai-santai aja, enak diajak ngobrol. Mengapa terjadi persepsi seperti itu, Ustadz? Ya, pertama sebenarnya ya kalau saya lihat kalau orang-orang Chinese itu ya yang tinggal di Indonesia khususnya atau lebih umum lagi orang-orang Indonesia secara keseluruhan itu nggak akan punya bakat untuk jadi ekstremis ataupun radikalis ya, karena Indonesia ini adalah negara yang terlalu lembut saya pikir. Karena itulah sejarah Islam masuk ke Indonesia itu tidak pernah dengan peperangan, gitu kan ya. Atau kalau kita bisa lihat tentang cara orang Indonesia menyelesaikan permasalahan-permasalahan, itu mereka senantiasa menyelesaikan permasalahan dengan cara-cara yang unik, yang mungkin orang-orang lain nggak kepikir gitu ya. Kecuali kalau memang sudah mentok banget. Nah itu kalau misalnya budaya paling bold tentang orang Indonesia, tentu kita bisa lihat pada budaya Jawa. Orang Jawa itu kan kalau seandainya pun dia marah, dia nggak akan nunjukin dia marah.
Ketika misalnya dia ditanya, dia akan bulat gitu kan ya. Dia nggak akan ngomong tentang A atau B secara langsung. Dia akan ngomong bulat. Kalau orang Jawa sudah ngomongnya sudah tegas, itu berarti sudah saatnya kita mundur. Gampangnya kan begitu. Nah, saya pikir sebagai orang Chinese yang tinggal di Indonesia, saya punya pengalaman buruk terhadap orang-orang Muslim sebenarnya. Yang itu juga membentuk saya akhirnya berpikir bahwa kalau saya jadi seorang Muslim, saya nggak boleh untuk berbuat hal-hal yang sama, gitu maksudnya. Contoh misalnya, saya sering ceritalah bahwa terlepas daripada Muslim sekarang memang berbeda dengan Muslim yang kemarin, tapi Muslim di Palembang pas zaman saya tinggal dulu tidak menunjukkan interaksi yang baik. Bagaimana caranya seorang Muslim itu bisa berinteraksi dengan seorang Muslim berinteraksi dengan yang selain mereka. Gampangnya begitulah. Nah, saya mendapatkan yang sebaliknya gitu kan maksudnya. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa ekstrim, justru lebih tepat saya disebut korban ekstremisme sebenarnya. Gitu kan ya. Nah, itu dulu sebelum masuk Islam. Terus setelah masuk Islam juga ketika saya ditanya apa yang paling berat bagi saya? Paling berat bagi saya itu bukan menghadapi orang-orang yang bukan Muslim, karena kalau kita menghadapi orang-orang yang bukan Muslim, kita punya toleransi yang lebih luas. Dalam arti kemudian ya kalau orang yang bukan Muslim mereka punya pandangan salah tentang Islam, itu berarti mungkin salah saya karena saya tidak bisa untuk mendeliver dengan cara yang benar kepada mereka. Tapi yang saya temukan lebih bermasalah adalah ketika orang Muslim mulai untuk tidak menerima orang Muslim yang lain. Nah, itu bertoleransi. Nah, yang saya lihat itu yang sekarang saya hadapi. Tuduhan radikal, tuduhan ekstremisme, bahkan tuduhan-tuduhan yang lain seperti anti Pancasila, bahkan anti, ada yang bilang saya anti Cina gitu kan. Jadi dan segala macamnya. Padahal ada satu hal yang kita perlu untuk belajar. Saya selalu bilang gini, kenapa sih di dalam Pancasila itu ketuhanan itu selalu diutamakan sebelum kemanusiaan? Karena kalau kita tidak pernah mengakui Tuhan, maka kita tidak akan pernah menjadi seorang manusia. Dan menjadi seorang manusia, kemanusiaan itu artinya adalah kita menerima bahwa orang lain bisa jadi benar dan kita bisa jadi salah. Demikian pula sebaliknya. Jadi tidak ada such things namanya kita pasti 100% benar dan orang lain pasti 100% salah. Nggak ada. Karena itulah di dalam Pancasila itu ketika kita sudah menerima diri kita sebagai manusia, baru kita bisa bersatu. Oh iya, memang betul, kita berbeda. Agama kita nggak sama. Tapi setidaknya kan kita masih manusia. Setidaknya kan kita masih pengen suatu kedamaian bareng-bareng dan segala macam. Nah, di situ terjadi persatuan. Tapi saya lihat sekarang tuh polarisasi senantiasa terus-menerus terjadi. Misal contoh, saya paling nggak suka ketika ada orang bilang cebong dan kampret. Karena bagi saya ini adalah pernyataan-pernyataan polarisasi dan ini tidak baik sama sekali gitu kan ya. Mau siapapun yang menang itu nggak baik sama sekali saya bilang. Kenapa? Karena ini adalah ucapan-ucapan yang akhirnya menimbulkan rasa nggak enak dalam diri kita. Padahal ada banyak sekali kesamaan yang kita punya tapi menjadi berbeda hanya gara-gara tadi. Nah, balik lagi kemudian kenapa sih ada orang bilang saya radikal? Ya, saya pikir kalau selama ini ada kepentingan yang lebih besar yang mereka punya. Ketika mereka punya hantu yang dinamakan dengan radikalisme, yang dinamakan dengan ekstremisme, ya mereka bisa terus-menerus menuduh. Supaya mereka bisa merealisasikan apa yang mereka inginkan. Gampangnya ya seperti itulah. Dan kalau saya punya prinsip juga sebenarnya. Prinsip saya adalah bahwa ya sampai kapanpun saya tetap akan berkata yang saya anggap benar sebagai sesuatu yang benar. Walaupun saya setengah mati akan berusaha untuk menyampaikannya dengan cara paling indah. Gitu. Menurut Ustadz, adakah kebenaran mutlak yang harus diperjuangkan oleh manusia? Ya, kalau kita bicara tentang nilai itu setidaknya ada 3 nilai yang bisa kita sepakati bareng-bareng. Yang pertama adalah nilai keindahan. Nah, kalau nilai keindahan ini adalah nilai yang relatif. Dan nilai ini kita bisa katakan bahwa kita justru bisa bersepakat dalam hal-hal yang relatif. Contoh misalnya, mau siapapun yang melihat air terjun itu tidak akan bisa menafikan bahwa air terjun itu indah. Atau langit itu punya bintang itu indah. Itu adalah sesuatu yang relatif dalam arti kemudian sesuatu yang bersifat orang bisa mengartikan satu sama lain bintang itu bagusnya di mana, tapi ya mereka sepakat bahwa bintang itu indah. Nah, yang berikutnya setelah keindahan ada nilai namanya nilai yang bagus bukan bagus, nilai yang baik. Nah, dalam nilai yang baik ini mungkin tidak sepakat orang ketika memandang tentang yang namanya keindahan.
tapi mereka juga tetap masih punya satu common sense yang kita katakan sebagai nilai moral atau nilai etika. Contoh misalnya, ya semua orang yang punya moral atau common sense atau moral kompas yang benar itu akan menganggap bahwa ketika seseorang memperhatikan anak-anak itu adalah sesuatu yang baik. Menghormati orang tua itu adalah sesuatu yang baik. Jujur itu adalah sesuatu yang baik, dan seterusnya. Nah, mulai ketika kita berbicara tentang kebenaran, di sini yang mungkin agak sedikit tricky. Karena kenapa? Karena di sini yang orang-orang mungkin nggak bisa semuanya menerima. Dan disinilah perbedaan antara agama satu dengan yang lain, saya pikir, tentang konsep kebenaran. Tapi agama-agama saya pikir nggak ada yang berbeda tentang konsep kebaikan dan konsep keindahan. Nah, tapi kalau konsep kebenaran, ya itu balik lagi. Nah, contoh misalnya, kalau kita lihat secara umum, ada agama yang bersifat revelation, ada agama yang bersifat wahyu, karena mereka menyandarkan kebenaran itu pada sesuatu yang diwahyukan. Tapi ada agama-agama yang memandang bahwa kebenaran itu adalah sebuah yang sama kayak moral kompas atau common sense. Misalnya seperti agama-agama yang kita lihat seperti agama Buddha, Konghucu, dan segala macamnya. Mereka mungkin punya seperti itu. Mungkin tidak sekental revelation seperti agama Katolik, Kristen, ataupun Islam gitu kan ya. Nah, tapi di antara agama revelation sendiri, agama wahyu sendiri, itu juga mengartikan kebenaran dengan cara yang berbeda. Nah, disinilah kemudian terbuka yang namanya diskusi. Saya pikir. Nah, diskusi itu bagusnya adanya di situ. Tapi diskusi ini bisa untuk diminimalisir kalau kita mau ngomong hanya kebaikan dan mau ngomong hanya kebagusan atau keindahan. Maka kalau yang paling gampang di dalam Islam, Allah katakan, misalnya contoh, kalian silahkan tolong-menolong dalam masalah-masalah kebaikan. Jadi masalah kebaikan tolong-menolong aja. Contoh misalnya kalau tetangga kita susah, kita harus bantu. Kalau seandainya tetangga kita misalnya punya masalah, kita harus tahu. Kalau seandainya mereka punya masalah kita nggak tahu, maka kita juga punya bagian dosa daripada itu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dan seterusnya. Nah, itu saya pikir nilai-nilai kebaikan dan kebagusan. Cuman kalau permasalahan tentang kebenaran, inilah kemudian ranah agama yang kemudian saya sampaikan tadi. Karena kalau ranah kebenaran itu nanti bisa jadi seperti pertengkaran, bukan pertengkaran ya, seperti permasalahan Perancis sekarang. Karena dia menilai bahwa freedom of speech adalah the ultimate truth. Freedom adalah ultimate truth. Sementara orang-orang Muslim berkata, there is no such thing as freedom. Freedom adalah ketika dia sudah menyembah pada Tuhan yang benar. Maka dia terikat pada sesuatu, yaitu adalah aturan-aturan ilahiyah itu. Nah, kalau gampangnya lagi, kalau kita bicara tentang apakah ada kebenaran yang bersifat hakiki, iya. Kalau misalnya jawabannya atas pertanyaan itu. Nah, dan yang saya yakini tentu saja adalah Islam. Dan apakah kemudian saya jadi kemudian dalam tanda kutip ya, kalau gitu ada orang yang meyakini kebenaran hakiki itu ada pada Katolik. Apakah saya tidak boleh? Boleh-boleh saja. Karena Islam justru memberikan freedom of choice itu. Artinya silahkan kalau memang mereka mau meyakini keyakinan mereka tentang kebenaran itu, dan kita meyakini, nah tinggal cara pengaturannya itu. Nah, bagaimana ketika dua keyakinan ini atau dua freedom of sing itu kemudian beradu, bagaimana cara kita menyelesaikan itu. Nah, itu yang saya pikir perlu untuk dibicarakan dan didiskusikan. Wow. Saya rasa a lot of people misunderstanding about Islam, Ustaz. Ya, pastinya. Ya. Sejak saya 10 tahun lalu saya malah belajar Islam dari seorang Buddhis, bule. Beliau ngajarin saya tentang Islam banyak sekali. Oke, ini ada Pak Suyena dari Bogor ya, kalau nggak salah. Oh iya. Bagaimana cara mempelajari Al-Quran bagi pemula? Apakah bisa belajar tanpa guru, Ustaz? Ya, sebenarnya Al-Quran itu adalah open source, atau lebih tepatnya dia adalah, kalau bahasanya di dalam bahasa Arab itu ayat. Ayat itu sebenarnya adalah something precious, something precious that gampang gini, kalau ada seseorang lagi pergi keluar kota, lantas kemudian dia bawa barang-barang yang berharga bersama dia, yang itu nggak ditinggal, itu namanya ayat. Ayat juga bisa berarti sign, bisa berarti tanda. Artinya, sebenarnya mempelajari Al-Quran itu sama seperti kayak kita mempelajari ilmu-ilmu lain seperti biologi, seperti fisika, seperti kemudian kimia, karena di situ tersebar ayat-ayat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin mempelajari Al-Quran, sarannya dari mana? Menurut saya sih ada baiknya kita belajar daripada yang dalam tanda kutip simple, sederhana. Kalau misalnya Al-Quran itu mau dibagi dua, itu secara mudah
kita bisa lihat di Al-Quran itu ada surat-surat Makkiyah atau surat-surat Madaniyah. Nah, kalau misalnya bisa lebih disederhanakan lagi, dari mana kita harus mulai? Dari surat-surat Makkiyah. Karena kenapa? Karena surat-surat Makkiyah ini ada karakternya. Karakternya pendek-pendek, lalu kemudian lebih mudah dicerna. Dia berbicara tentang masalah-masalah yang bersifat truth. Dia berbicara tentang masalah-masalah yang bersifat bersifat akar, bersifat mendasar. Nah, kalau ayat-ayat Madaniyah atau ayat-ayat yang diturunkan di Madinah gitu kan ya, di level berikutnya itu lebih kepada ayat-ayat yang bersifat teknis. Ayat-ayat bersifat hukum, dan kadang-kadang kalau langsung bahasanya ke sini kita jadinya agak sedikit skip gitu kan ya. Jadi contoh misalnya langsung pada ayat-ayat perang misalnya itu kan ya. Itu ayat-ayat Madaniyah. Itu skipnya terlalu jauh, atau ayatnya tentang pernikahan 2, 3 atau 4 itu kan ya. Itu skipnya agak jauh. Jadi mungkin dari awal-awal dari surat-surat tentang Makkiyah. Nah, itu banyak kan, hampir 90% surat Makkiyah itu mengajak tentang untuk berpikir, mengajak untuk mengamati. Contoh misalnya di ayat-ayat awal Allah berkata, coba kalian perhatikan tentang tentang apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah berikan kepada kalian. Ini kayak sebuah layar terkembang yang untuk dipelajari. Kayak orang masuk ke toko, monggo silahkan dilihat-lihat. Nggak beli juga nggak apa-apa. Nanti kalau mau nanya silahkan ya. Kayak gitu-gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya kata yang paling pantas di dalam Islam adalah dakwah tadi. Asal katanya da'a artinya invitation. Jadi Al-Quran is an open invitation buat siapa saja. Jadi kalau ada orang bilang, oh jangan sembarangan kamu baca Al-Quran, nanti nggak ada yang menuntun, nanti jadi gila. Enggak juga sih, itu open invitation buat semua orang. Dan pada nyatanya banyak Muslim nggak tahu bahwa Al-Quran itu ditujukan bukan untuk Muslim. Bukan untuk Muslim, tapi dikatakan di dalam Al-Quran sendiri, Allah katakan bluntly, literally dikatakan untuk seluruh manusia. Kitab ini diturunkan untuk seluruh manusia, untuk mendapatkan manfaat dari itu. Wow. Oh, amazing. Ustadz, ini pertanyaan terakhir dari saya. Ya. Ini saya lihat di YouTube ya. It's amazing actually. Judulnya apa ya? Koko minta Tata jadi mualaf ya. Yeah. Lalu di mobil Ustadz mengatakan agama Tata, agama Koko. Yang penting tetap saling sayang ya kok. Ini pelajaran yang sangat indah sekali Ustadz. Ya. Ini amazing ya. Bisa dijelaskan di sini Ustadz. Silakan. Ya. Di dalam Islam itu kita diajarkan untuk menghormati banyak hal. Pertama-tama adalah ada satu kisah ketika ada orang Yahudi lewat. Dan kita tahu bahwa Yahudi ini kan semenjak dulu kan memang bermasalah pada setiap agama ya. Sama agama Kristen dia bermasalah, sama agama Islam dia juga bermasalah. Nah, ini ada jenazahnya Yahudi, mayitnya Yahudi lewat di depan Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah ini berdiri. Nah, ketika Rasulullah berdiri itu kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kok berdiri? Itu kan mayatnya orang Yahudi. Kenapa kita ngasih semacam salutation kepada mayatnya orang Yahudi?" Rasulullah dengan sangat sederhana menyampaikan begini, "Iya, memang dia Yahudi, tapi kan dia manusia." Artinya, kalau seandainya kita nggak bisa punya kesamaan dalam hal agama, kita masih punya kesamaan dalam hal kita sama-sama manusia loh sebenarnya. Dan kalau kita balik lagi kepada Al-Quran itu ditujukan buat manusia, Rasulullah itu senantiasa menyalahkan dirinya ketika ada manusia yang dalam tanda kutip tidak mau kemudian untuk mengikuti apa yang dia bawa sebenarnya. Jadi sebenarnya pertama kali kalau kita itu melihat ada orang melakukan suatu kesalahan, kalau kita senang, itu berarti ada penyakit dalam diri kita sebenarnya. Nah, jadi kita nggak boleh senang, kita nggak boleh dalam tanda kutip merasa kita bangga ketika kita sudah melakukan kebaikan dan orang lain masih berkubang dalam keburukan. Nah, itu pula yang menjadi satu cara pandang Muslim terhadap orang-orang selain Islam. Artinya, balik lagi kalau kita bicara tentang invitation, bagaimana mungkin invitation ini bisa dilakukan kalau kita sudah benci? Atau kalau kita sudah kasar sama orang. Contoh misalnya saya mau ngundang Pak Toyo ke rumah saya bilang, "Pak Toyo ke rumah saya ya. Kapan Ustadz Felix?" "Nanti jam 8 besok malam." Itu kan pasti saya ngomongnya gitu. Nggak mungkin saya bentak kan gitu kan ya. "Pak, datang Pak rumah saya Pak." Ya siapa yang mau datang. Nah ini kan masalah invitation. Nah invitation itu kita coba untuk lakukan dengan memandang kita sebagai manusia. Dan
ada yang menjadi kesalahan juga oleh orang Muslim karena mungkin mereka terlalu semangat, mereka membebankan itu pada diri mereka. Jadi kalau ada orang nggak mau nerima dakwah mereka, mereka jadi kayak membebankan diri mereka. Padahal sebenarnya itu adalah urusannya Allah, bukan urusannya manusia. Nah sehingga apa sih yang Allah perintahkan buat manusia? Yang Allah perintahkan buat manusia adalah saling sayang. Untuk kemudian saling mengerti, saling untuk mengenal. Karena kalau kita sudah saling mengenal, kita akan memahami. Dan kalau kita sudah memahami, kita tidak akan pernah kemudian untuk salah treatment lah kira-kira ke mereka. Apalagi orang tua. Orang tua tuh punya posisi yang wah, kalau di dalam Islam tuh seolah-olah gini, semua yang dicari oleh orang Muslim itu sebenarnya adalah pahalanya pahala-pahala recehan. Karena main course-nya itu ada pada orang tua. Nah, kalau seandainya orang tua kita nggak bisa jaga, kita nggak bisa baik sama mereka, maka itu ibarat kita ninggalin main course terus kemudian nyari recehan-recehan di tong sampah. Nah, itu bagi saya itu sangat penting. Maka salah satu keindahan yang Islam ajarkan adalah ketika saya masuk Islam, saya berusaha untuk menghargai orang tua yang nggak pernah saya lakukan sebelum saya masuk Islam. Nah, maka kita menjadi yakin bahwa menyakiti perasaan dia, entah kita benar atau salah, itu tetap dosa sebenarnya gitu kan ya. Jadi ya walaupun saya ngomong begini bukan berarti saya sudah lulus ya. Saya sering kali banyak nggak lulusnya karena kadang-kadang sebagai manusia kan kita sering nggak sabar ya. Ngomong sama orang tua, ya kadang-kadang orang tua kan gitu ya. Bagi mereka kan kita semuanya salah gitu kan ya. Kita masih kayak anak kecil gitu kan ya. Nah, tapi ya walaupun kita sering kali salah, sering kali kemudian mistreatment pada mereka ya, tapi Islam tetap mengajarkan ya coba bahasanya adalah jangan pernah mengepakkan sayap kepada orang tuamu. Jadi ibaratnya kalau burung itu, ya kalaupun mereka sudah nggak bisa terbang dan sekarang ada di sarang, kamu jangan ngepakin sayapmu. Tapi kan memang saya bisa. Iya, tapi jangan, kata Allah. Kenapa? Karena kalau kamu melakukan itu sudah merupakan sebuah insult bagi mereka. Dan itu bisa membuat mereka jadi sakit hati. Nah, jadi itu yang kemudian kita coba sampaikan pada Koko, gitu kan ya, pada anak-anak. Terutama kan karena tentu saja sebagai keluarga kita pengen papi masuk Islam, kita sudah ngomong pada dia ya, tapi kita sampaikan bahwa berbeda itu bukan alasan untuk saling membenci. Artinya contoh gini, Pak Sutoyo minum teh, saya minum kopi. Bukan berarti kemudian saya harus kemudian marah sama Pak Sutoyo. Nah, yang seringkali orang salah paham itu adalah seolah-olah kalau kita tidak melakukan, berarti kita harus membenci. Contoh kayak gini misalnya, Lik, kenapa nggak makan babi? Ya nggak boleh. Berarti kamu benci babi ya? Oh, it's a different thing gitu kan ya. Saya nggak makan babi bukan berarti saya benci babi, karena saya nggak ada masalah dengan babi gitu kan. Bahkan bagi saya sekarang babi tetap wangi gitu kan ya, cuma nggak boleh aja gitu kan gitu. Nah, artinya sama seperti tadi, kita berbeda agama bukan berarti kita harus membenci. Tapi ketika kita pengen bahwa papi masuk Islam, ya itu adalah another story. Yang jelas benci itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Benci itu boleh pada perbuatan, bukan pada orang. Karena kalau kita membenci perbuatan, orang bisa berubah. Kalau orangnya berubah, kita jadi cinta. Tapi kalau kita membenci orang, dia mau berbuat benar, mau berbuat salah, di mata kita ya jelek aja. Wow, it's a beautiful teaching, Ustaz. This is the beauty part of Islam actually. Yeah. Alhamdulillah, Masya Allah. Wow. Terima kasih Ustadz atas Ya. pencerahannya malam ini. Wow, amazing. Semoga teman-teman senantiasa diberkahi, dilindungi. Ini ada santri-santri juga ini, Ustadz. Oh iya, ya Allah. Semoga manfaat. Selamat memperingati Maulid Nabi besok. Ya, terima kasih banyak Pak Sutoyo dan teman-teman yang lain. This is amazing teaching of Islam. Makasih, mudah-mudahan jadi kebaikan. Ya, tentang menghormati orang tua, menghormati orang Yahudi. Wow, this is amazing. Iya, betul. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Selamat malam, selamat istirahat. Selamat malam Pak Sutoyo dan yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Kita saya ketemu dulu di ya. WhatsApp. Oke, siap. Saya pamit ya Pak. Ya, terima kasih Ustadz. Wow, syukron. Terima kasih teman-teman.